Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dhafirul Yahya dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika Universitas Ma'arif Hasyim Latif. Di sini saya akan memaparkan mata kuliah agama untuk semester 1 dengan beban 2 SKS dengan metode Daya. Metode pembelajaran Daya adalah strategi penyampaian materi yang berpusat pada 3 komponen utama. Yang pertama yaitu delivery atau penyampaian materi secara efektif oleh pengajar, di mana seorang pengajar menyampaikan materi secara efektif di dalam kelas sehingga mudah diterima oleh mahasiswa. Kemudian yang kedua, interaction, yaitu interaksi atau diskusi dua arah, berupa dari dosen ke mahasiswa, dari mahasiswa ke dosen, yaitu berupa diskusi atau tanya jawab. Kemudian yang ketiga adalah assessment, yaitu evaluasi, di mana evaluasi ini adalah pengambilan nilai atau hasil akhir dari pembelajaran. Video ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026. Video ini juga merupakan bukti PDD UKT PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Berikut adalah deskripsi singkat dari mata kuliah agama. Mata kuliah agama merupakan mata kuliah dasar yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa pada program studi Teknik Informatika Universitas Ma'arif Hasyim Latif. Dalam mata kuliah agama mencakup pemahaman mengenai Islam, iman, dan ihsan, di mana Islam, iman, dan ihsan sebagai salah satu kesatuan yang utuh syariat Islam dalam penerapannya, yaitu berupa fikih atau ilmu fikih, tauhid, dan akhlak tasawuf. Mata kuliah ini merupakan instrumen penting untuk membekali sekaligus memberi pemahaman Islam yang kafah, yang sempurna kepada mahasiswa. Mata kuliah ini berada pada semester 1 dengan 16 pertemuan, 14 kali pertemuan tatap muka di kelas, dan 2 pertemuan untuk ujian tengah semester dan UAS atau ujian akhir semester. Dalam pelaksanaannya, mata kuliah ini dilaksanakan secara luring atau tatap muka langsung, tetapi mata kuliah ini juga menggunakan pembelajaran asikronus. Asikronus learning adalah metode pembelajaran mandiri di mana peserta didik dapat mengakses materi, tugas, dan berdiskusi kapan saja serta dari mana saja tanpa harus hadir secara ritmen atau bersamaan dengan pengajar. Dalam penilaiannya, saya menilai mahasiswa dengan kehadiran, keaktifan di kelas, nilai tugas, dan nilai ujian, baik ujian UTS maupun UAS, yaitu ujian akhir semester. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan tentang mata kuliah agama semester 1 program Teknik Informatika Universitas Ma'arif Hasyim Latif. Berikut cuplikan interaksi belajar mengajar saya dengan mahasiswa di kelas mata kuliah agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, ini teman-teman, adik-adik semuanya, ini mahasiswa teknik informatika, benar ya? Gimana, masih semangat? Atau belum makan? Ya, nanti makannya ditambah lagi. Baik, insya Allah sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita buka mata kuliah ini dengan doa. Ini muslim semuanya? Nah, baik, kita buka dengan
bacaan surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari dimudahkan oleh Allah dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, insyaallah ini adalah pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita akan membahas tentang adab. Masih tahu apa moto Umaha? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Moto Umaha apa? Umaha unggul. Oh iya. Saya ulangi lagi, coba. Moto Umaha apa? Unggul dalam adab. Itu yang akan menjadi bahasan kita pada pagi hari ini. Dan sebelum saya membahas lebih lanjut tentang adab, alangkah baiknya saya akan untuk kembali ke mata kuliah sebelumnya kemarin untuk mengingat, masih ingat kemarin bahasan kita tentang bermadhab. Tentang bermadhab. Masih ada yang ingat tentang bermadhab? Ya. Apa bermadhab? Bisa jelaskan? Seseorang yang belum mencapai peringkat ijtihad bertaklid kepada seorang imam mujtahid. Baik, tepuk tangan untuk Mbak Nabila. Baik, biar lebih kuat lagi, ini paham atau enggak mata kuliah kemarin, saya akan bertanya satu mahasiswa atau mahasiswi lagi. Coba jelaskan salah satu manfaat dari bermadhab. Ya, baik. Dapat menyelamatkan umat Islam dari persimpangan salah tafsir dan memahami dan mengamalkannya itu salah dalam agamanya. Baik, bagus, 100 tepuk tangan. Baik, kita lanjut. Insya Allah materi kita sekarang tentang adab dalam Islam. Kenapa materi ini disampaikan dalam mata kuliah agama? Karena adab adalah di atas ilmu, adab fauqal ilm. Maka sebelum lebih dalam, saya tanya lagi, coba moto Umaha apa? Unggul dalam adab. Kenapa Umaha motonya unggul dalam adab? Karena agar lulusan Umaha menjadi orang-orang yang beradab. Orang tanpa adab, ilmu setinggi apapun akan sulit diterima di tengah-tengah masyarakat, sulit diterima di depan atau di perusahaan. Kenapa? Karena tidak ada adabnya. Tapi orang ketika walaupun ilmunya tidak tinggi, tapi kalau dia beradab, akhlaknya baik, maka dia akan mudah diterima dimanapun dia bertempat. Baik, sebelum lebih lanjut, ada yang tahu istilah adab? Saya, Pak. Ya. Adab secara bahasa yakni tata krama, sopan santun. Baik, ya cukup. Yang lain? Selain bisa tata krama dan sopan santun, yaitu yang perlu diperhatikan adalah etikanya. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Idu. Ya. Baik, kita melanjutkan apa yang kita pelajari adab dalam Islam tadi. Jadi dijelaskan bahwasanya adab itu ada yang menjawab tata krama, kemudian sopan santun, dan etika. Maka sesungguhnya adab itu adalah tata krama, sopan santun, dan etika yang dilakukan oleh seseorang dalam perilaku sehari-hari. Maka adab itu lebih tonjol kepada perilaku yang baik, perilaku yang terpuji. Maka adab dalam Islam merupakan bagian dari iman dan menunjukkan akhlak mulia seorang muslim. Jadi orang itu tidak sempurna. Kalau hablum minallahnya baik, kemudian dengan manusia tidak
baik, maka semuanya harus sempurna. Orang ibadahnya tambah baik, maka sesama dengan orang lain harus baik. Sampai dengan orang non-muslim pun harus baik. Kita lihat bagaimana Rasulullah ketika ada orang Yahudi yang dia buta, kemudian tiap hari, tiap pagi itu Rasulullah selalu menyuapi orang ini, disuapi dan disuapi. Dan kemudian orang ini setiap disuapi Rasulullah mengatakan, jangan ikut Muhammad. Muhammad itu adalah tukang fitnah, tukang adu domba. Padahal yang menyuapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah tenang saja, tetap walaupun diolok-olok, tetap beliau sabar. Itu sampai akhirnya ketika beliau Rasulullah meninggal, kemudian diganti oleh Sayyidina Abu Bakar. Ketika Sayyidina Abu Bakar ini kemudian memberikan makan, karena Rasulullah meninggal, diteruskan perilaku baik Kanjeng Nabi ini oleh Abu Bakar. Disuapi orang Yahudi yang buta ini. Ketika disuapi, ini siapa yang nyuapi saya ini? Kok kasar sekali? Tidak seperti yang pertama. Kaget. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, yang menyuapi itu sebelumnya memang bukan saya, aku adalah Abu Bakar. Sebelumnya yang menyuapi kamu adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah Rasulullah. Masya Allah, yang saya caci maki ketika makan, memberi makan saya, minum saya caci maki, ternyata itu adalah Rasulullah. Kalau gitu tuntun saya masuk Islam, karena akhlak Rasulullah kemudian masuk Islam. Artinya apa? Orang dakwah dengan santai, dengan akhlak yang baik, sebagaimana Wali Songo ya, yang di Indonesia meneruskan perilaku akhlaknya Nabi, mudah diterima oleh orang lain. Kemudian maka orang yang berakhlak itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Dalam hadis At-Tirmidzi, Rasulullah berkata, inna ahabbal khalqi ilallahi ta'ala ahsanul akhlaqan. Sesungguhnya orang yang paling disukai oleh Allah adalah yang paling baik akhlaknya. Sampai ada anak mahasiswa yang pinter tapi tidak mau tahu dengan temannya, cuek, senang atau senang? Senang atau enggak? Enggak senang ya? Orang merasa tambah bangga, sombong, pasti orang enggak senang. Tapi kalau orang semakin pintar, semakin tawadhu, yang lain kemudian baik dengan orang lain, maka akan tenang, nyaman yang lain. Nikmat yang lain, dia berkumpul dengan dia, bergaul dengan dia. Maka akhlak ini adalah yang utama. Makanya akhlak adalah yang dimaksud adab fauqal ilmi, adab di atas ilmu. Punya ilmu yang tinggi, ilmunya banyak, tapi tidak punya adab, tidak punya akhlak, maka bisa-bisa ilmunya digunakan untuk menyakiti orang lain, mendolimi orang lain, karena tidak amanah. Kemudian adab dalam berbicara. Ada adab dalam berbicara apa? Satu, menghormati lawan bicara, menjaga ucapan dari perkataan dolim atau menyakiti, berbicara dengan sopan dan lembut. Maka Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, kata Rasulullah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, kata Rasulullah, dan hari kiamat, maka hendaknya dia berbicara dengan baik. Kalau tidak bisa berbicara dengan baik, maka hendaknya dia diam. Ucapan itu lebih tajam daripada pedang. Kalau orang kena pedang mungkin tertusuk sedikit, tapi kalau kena ucapan yang menyakitkan, sakitnya di mana? Sakitnya di sini ya. Sakitnya di sini. Artinya sakitnya dalam dan tidak terlihat, tapi menusuk ke dalam. Inilah bahayanya ucapan dalam berbicara. Maka kita dengan sesama mahasiswa, kemudian di masyarakat, dengan dosen, hendaknya kita tahu adab itu. Posisi kita di mana? Siapa kita? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita adabnya baik, sampai bertempat dimanapun, Anda berada di perusahaan, kelak kalau memang menjadi pemimpin yang beradab, akan disegani oleh bawahannya.
berbeda karena hanya jabatan misalnya, tapi dia tidak mau tahu, maka dia akan hanya seketika itu, ketika turun akan hilang jabatannya, wibawanya hilang. Maka adab perlu, kalau tidak bisa setidaknya jangan berkata yang jelek. Kemudian adab terhadap orang tua. Ada adab terhadap orang tua. Ayat mengatakan dalam Al-Quran Al-Isra, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Allah berfirman, janganlah engkau mengucapkan kepada kedua orang tua dengan kata-kata kalau sekarang ya he. Masa orang tuanya Pak sini Pak sini Pak, sini Pak, kayak temannya sendiri. Apalagi zaman sekarang, kadang orang tuanya sakit ya, batuk-batuk malah disentak. Ada enggak? Tidak ada ya. Kalau di sini tidak ada, kalau di sana ada. Kadang disentak, jangan teriak-teriak, gerebeki, bising. Tapi kalau orang-orang yang taat kepada orang tua, dia tidak akan mengucap yang lebih di atas, tinggi ucapan yang tinggi di atas orang tua. Ini termasuk tidak membentak kepada kedua orang tua, berucap kepada orang tua dengan ucapan yang baik. Maka bahaya orang sampai menyakiti orang tua itu, karena Rasulullah mengatakan kullu dzunubi bani adama yu'akharu ila yaumil qiyamah illa uququl walidain fa inna yu'ajjalu qabla mautih. Bahaya orang yang menyakiti, setiap dosa anak Adam itu bisa diakhirkan sampai hari kiamat, kecuali menyakiti kedua orang tua. Itu siksanya akan ditampakkan oleh Allah sebelum dia meninggal dunia. Walaupun dia pintar, kadang-kala lulus kuliah, cari pekerjaan sulit. Apalagi cari calon istri, calon suami misalnya. Akan sulit, dipersulit oleh Allah karena mungkin dia pernah menyakiti orang tua, tidak minta maaf kepada kedua orang tua. Maka orang tua adalah walimu, orang tua adalah orang yang harus kau minta doanya di rumah. Nah ini maka berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita lihat Uwais Al-Qarni menjadi mulia karena merawat orang tua, adabnya kepada orang tua. Tidak tidur kalau orang tuanya tidak kenyang, tidak diberi makan. Sampai Rasulullah mengatakan salam kepada sahabat, nanti kalau ketemu Uwais Al-Qarni minta didoakan. Padahal Rasulullah belum ketemu dengan Uwais Al-Qarni yang ada di Yaman, Hadramaut. Baik, kemudian adab terhadap teman dan masyarakat. Nah, adab terhadap teman dan masyarakat ini ada apa? Satu, bersikap jujur dan amanah. Kira-kira sudah jujur kita? Sudah amanah? Ya kadang-kala kepleset sedikit-sedikit ya. Yang kedua, saling menghormati dan membantu. Kalau ketemu orang yang lebih tua kita menghormati. Kalau ketemu yang lebih bawahnya kita menyayangi. Saling membantu, menjaga lurusnya hubungan sosial. Maka Rasulullah mengatakan, kul muslimin ala muslim hurmah. Setiap umat Islam, sesama muslim adalah bersaudara, tidak boleh mendolim, mengejek dan menyebarkan rahasia mereka. Saya tidak menyakiti, cuma ya kadang-kala rasan-rasan, sama saja. Kenapa bahaya ya? Karena rasa-rasa Rasul mengatakan tataba aurat akhi tataba Allah auratahu. Barang siapa yang mencari-cari aib orang lain, menjelek-jelekan orang lain, suatu saat Allah akan membuka aibnya di hadapan orang lain. Bahaya. Baik, kemudian adab dalam beribadah. Apa adab dalam beribadah? Melaksanakan sholat tepat waktu dan khusyuk, menjaga kebersihan diri dan tempat ibadah, ikhlas dalam beribadah, tidak riya. Ini adalah adab dalam beribadah. Sebagaimana kita ketemu oleh pejabat, kita khusyuk, diskusi, begitu juga ketika kita sholat. Lanjut, kemudian adab di media sosial. Saya tanya, orang sekarang banyak menyakiti dengan tangannya atau dengan lesannya? Banyak dengan lesan atau tangannya? Tetangga saya tidak terlalu banyak bicara, tapi sering menyakiti orang lain. Kira-kira pakai apa menyakitinya? Pakai mengetik.
pakai ngetik. Dan ini jauh-jauh Rasulullah mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Muslim yang sempurna itu adalah muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya, dari tangan dan lisannya. Jadi untuk zaman sekarang, dulu Rasulullah sudah mengatakan, sekarang gadget media sosial banyak orang yang menyakiti melalui ketikannya, jari-jarinya. Maka muslim yang sempurna, dia memposting tidak menyakiti orang lain, memposting konten yang bermanfaat dan tidak menanggung perasaan, tidak menyinggung perasaan orang lain, menjaga kata-kata dalam berkomentar agar tidak menimbulkan fitnah atau permusuhan, menghargai privasi orang lain. Ini. Baik, itu sebelumnya mungkin dari apa yang saya sampaikan, mungkin ada pertanyaan. Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Apa dampak dari penggunaan media sosial tanpa adab? Baik, dampak bermedia sosial tanpa adab ini sangat berbahaya sekali. Seperti orang kalau memberikan makanan dan beracun, kalau dimakan satu orang, ini berbahaya. Apalagi ini bermedia sosial. Kalau dia tanpa adab, bisa-bisa apa yang diucapkan itu menjadi fitnah. Maka ketika fitnah ini masuk di media sosial, apalagi tidak tahu kejelasannya, maka akan bisa menyebar seperti racun. Kemana-mana akan menjadi hal yang kemudian tambah buruk menjadi runyam. Kalau satu orang tidak masalah, tapi ketika ngomong media, ini bukan hanya dilihat 1-2 orang, tapi bisa dilihat orang sedunia. Maka banyak terjadi negara, terjadi peperangan, gara-gara penulisnya yang tanpa adab, gara-gara omongan yang salah sedikit, salah tafsir. Maka setiap ketikan, setiap apa yang di-share hendaknya dengan adab, agar apa yang disampaikan menjadi hal yang baik kemudian bermanfaat. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Risma. Satu lagi ya. Coba satu lagi pertanyaan. Ada yang bertanya, silakan. Pak, izin bertanya. Baik. Bagaimana adab kepada guru, apa guru atau dosen? Apakah sama seperti kita beradab kepada orang tua? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan saya jawab Mas Kiki ya. Baik, bagaimana apakah beradab kepada guru atau dosen sama dengan kita ketika kita beradab kepada orang tua? Sama ya posisinya. Sesungguhnya guru atau dosen itu adalah bimanggila wali, artinya walide. Jadi kedudukan guru itu seperti orang tua. Hanya saja kalau orang tua itu adalah murabbil jasad. Orang tua adalah yang mendidik, yang memberikan makan, memberikan minum, memberikan biaya untuk sekolah. Tapi guru itu adalah murabbil roh, yang mendidik roh, memberikan ilmu. Kalau orang tua jasadnya, guru, dosen memberikan ilmunya, jadi rohaninya. Maka sama, harus dimuliakan sebagaimana kedua orang tua. Fahim tuh? Plus untuk Mas Gigi. Baik, dari materi-materi ini maka perlu kita cermati bahwasannya kenapa kita harus beradab di segala tempat, dimanapun dan di segala arah, dimanapun kita harus beradab, karena dengan adab kita akan menjadi orang yang mulia. Mulai dari diri sendiri, bagaimana kita menjaga diri kita, keluarga kita, kemudian di masyarakat, kemudian di lingkungan kerja, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang mulia dan dimuliakan orang lain. Bahasanya Kiai Mustafa Bisri, kalau engkau memanusiakan manusia, maka engkau akan dimanusiakan manusia. Kalau engkau menganggap manusia hewan, engkau akan dijadikan hewan oleh manusia. Maka inilah pentingnya beradab, baik di media sosial maupun di manapun. Baik,
Dari sini, dari materi yang saya sampaikan, kira-kira sudah paham? Paham semuanya? Baik, kalau memang sudah paham, kalau masih ada pertanyaan saya persilakan, mungkin sebelum terakhir. Tidak ada? Cukup ya? Kalau tidak ada, saya kira pertemuan pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita gali, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan mahasiswa teknik informatika, semua mahasiswa UMAHA, mudah-mudahan lulusan dari UMAHA jadi manusia-manusia yang berilmu, bertakwa, dan beradab yang pasti. Sehingga dimanapun akan dicari orang sebagaimana mutiara. Mutiara dimanapun dia bertempat, walaupun di kandang sapi, akan dicari orang. Tapi kalau dia tidak mutiara, ya dia akan dilempar orang lain. Hanya batu, walaupun batu itu besar, tidak ada gunanya. Tapi kalau menjadi mutiara, dimanapun akan dicari orang. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi mutiara-mutiara yang dimuliakan dan dicari orang. Saya kira cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur panjang, kesehatan. Mudah-mudahan semuanya sampai terakhir lulus menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita fahami, kita pelajari, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Al-afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan pembelajaran mata kuliah agama yang saya ampuh semoga dapat memberikan gambaran tentang kinerja pembelajaran yang saya lakukan. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh tim penilai dan tim sertifikasi dosen tahun 2026. Juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Ma'arif Hasyim Latif, Fakultas Teknik, khususnya program studi Teknik Informatika, rekan-rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Akhirnya, al-afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.